Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha dengan NIM C0D023040 kelas G. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbandingan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Yang kedua yaitu rekonsiliasi fiskal menurut Supriyanto tahun 2016 adalah suatu proses penyesuaian laporan laba atau rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang menggunakan pembukuan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, secara komersial dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan, namun pada ketentuan pajak dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak. Materi berikutnya yaitu tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu untuk mengecek draft laporan keuangan, yaitu keuangan dan laporannya yang sangat penting dalam tiap perusahaan, karena itu perusahaan perlu memeriksa laporan keuangan mereka. Bahkan saat masih dalam bentuk draft, laporan perlu diperiksa kembali sebelum dibuat laporan resminya, dan tahap akhirnya diserahkan ke Dirjen Pajak. Data laporan keuangan yang sudah ada biasanya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan, jadi tidak sesuai dengan standar fiskal. Yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya salah perhitungan pajak. Untuk memperhitungkan perhitungan pajak, Dirjen Pajak yang telah mengeluarkan aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Tapi dalam laporan keuangan yang sangat panjang mungkin saja ada keliruan atau berbagai poin yang tidak sama. Yang tiga dan terakhir yaitu mengurangi kerugian akibat salah hitung. Bila ada satu poin saja yang salah hitung menurut aturan fiskal, ini bisa menyebabkan kerugian tidak sedikit, bahkan bisa sangat fatal. Kerugian ini bisa dirasakan oleh pihak wajib pajak karena pembayaran nominal pajak yang lebih besar dari seharusnya. Yang terakhir yaitu cara pembuatan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu seperti mengenali terlebih dahulu apa itu rekonsiliasi fiskal dan apa saja yang harus disesuaikan. Yang kedua yaitu analisis elemen yang sesuai supaya bisa menentukan pengaruh elemen tersebut pada laba usaha yang sudah kena pajak. Yang terakhir ataupun yang ketiga itu laba koreksi fiskal dengan menentukan angka yang ada pada koreksi fiskal positif dan negatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.